Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur malam hari ini untuk setiap hal yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur malam ini kepada Tuhan setelah aktivitas kita mungkin seharian, kita beraktivitas bekerja ataupun kita di rumah, atau dimanapun, malam hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Malam hari ini, biarlah kami buka hati kami. Kami mempersilahkan Engkau Roh Kudus untuk menjamah kami. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami malam ini, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Biar kuasa Tuhan bekerja malam hari ini. Karena kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Engkau yang kuduskan, sucikan kami, agar kami layak menghadap tahta-Mu. Mari sama-sama datang, hampiri Tuhan dengan pujian kita, dengan ucapan syukur kita. Sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur kepadamu. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan, di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan, di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Engkau yang ku percaya, Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Mari lebih lagi, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. kuasa-Mu, Amin. Tak terduga, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan, di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalan-Mu. terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang amin, yes. ku percaya, di Segala musim hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tak terbatas. percaya. Cara-Mu untuk memulihkan setiap kami itu tak terduga di pikiran kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup memulihkan ya Tuhan. Terima kasih. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau yang ku andalkan, Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Engkau yang ku percaya, Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak Mari imani. terbatas kuasa-Mu. Mari percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. terduga cara. Tuhan Yesus, kami datang malam ini, Kau yang kami mau bilang Kau yang kami andalkan, andalkan, tidak ada yang lain. di setiap Ya Tuhan Yesus, langkah hidupku. dengan segenap hati kita Pak, Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Tak terduga jalan-Mu, Engkau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, di
tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu tak terduga, jalan-Mu Kau yang ku percaya, ku percaya di segala musim hidupku. Hanya Engkau yang tahu setiap kami, Tuhan. Engkau yang paling mengerti hidup setiap kami. Karenanya kami percaya padamu, oh Tuhan. Kami percaya penuh kepadamu, Tuhan. Oh Yesus, di dalam hidup kami hanya Engkau satu, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Kami taruh semua iman kami, pengharapan kami, pergumulan kami di bawah kaki Tuhan malam ini. Mari masing-masing pribadi kau datang pada Tuhan. Naikkan doamu. Mungkin malam hari ini kau merindukan sesuatu, untuk kau berdoa, untuk pemulihan terjadi. Mari percaya, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Yes, Yesus, Yesus, hanya Engkau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau Engkau yang kami percaya. percaya. Yes. Di setiap waktu, Di setiap waktu, tiada lain tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, 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 mari dengan iman kita, yes, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, 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 hanya Kau yang hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Tidak ada yang lain. Oh Yesus, siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau
yang ku percaya di setiap waktu. Setiap waktu Tiada tiada lain lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Aku percaya hanya hanya Kau yang ku andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus, yang kami percaya. Yesus, hanya dalam hadirat-Mu kami kuat, kami tenang. Jesus, kami tahu saat kami di dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu yang baik boleh dinyatakan. Mari duduk diam, rasakan. Rindukan Tuhan lebih lagi. Izinkan Dia menjamahmu malam ini. Izinkan Tuhan memelukmu, mendekapmu dengan kasih, kasih yang sejati. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber damai sejahtera sukacita kami, Tuhan. Hanya Engkau, Yesus, yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi Jesus, yes, siapapun juga Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mengasihi Yesus, lebih dari segalanya. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Segala pujian hormat kami bagi-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau, lebih dalam kami menyembah. Kami sembah Engkau, Haleluya.
kami, ini kerinduan kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berseru, ku sembah Engkau selamanya Tuhan, hanya Engkau. Kami hidup hanya bagi-Mu Bapa. Karena itu tuntun langkah-langkah kami. Bawa kami untuk mengerti jalan-jalan mana yang harus kami ambil di dalam Engkau Tuhan. Supaya hidup yang singkat ini boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami, tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya, Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Berapa banyak dari kita yang mau hidup memuliakan Tuhan? Ya, saya percaya tidak ada kerinduan yang lain tentunya selain kita hidup memuliakan Tuhan. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan. Ya, ada salah satu orang yang hidup memuliakan Tuhan, saudara. Bagaimana hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita buka Kisah Para Rasul, ya, yaitu Filipus, ya, seorang tokoh di Alkitab. Ya, ini bukan Filipus murid Yesus, tetapi Filipus yang ada di Kisah Para Rasul yang dipilih oleh Rasul Paulus, ya. Kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 dulu, ayat yang pertama. Di sana dikatakan 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ya. Ayat yang pertama, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena apa? Pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi kita belajar juga dari Rasul Paulus, gereja harus membuka mata bagi orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Katakan amin, ya. Dan di sini ada pembagian kepada janda-janda. Tapi yang diperhatikan tuh janda tua, bukan janda muda, ya. Apalagi bapak-bapak, ya. Saudara, dikatakan di sini lalu terjadi sungut-sungut. Ayat yang kedua dikatakan, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid untuk berkumpul, ya, dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu, ya. Ibu Hana tentu tidak bisa bekerja sendiri, ya, harus ada orang-orang yang menopang di dalam pelayanan. Sama seperti di Kisah Para Rasul jemaat mula-mula. Lalu dikatakan pilih 7 orang di antaramu yang terkenal. Yang pertama apa? Baik, ya. Lalu yang kedua, yang penuh dengan roh dan hikmat. Supaya apa? Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kita lihat di sini saudara, orang yang dipilih untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang pertama dia harus terkenal baik. Ya, jangan orang terkenal jahat dipilih melayani Tuhan saudara, ya. Nah, kecuali dia sudah bertobat, harus ada buah-buah yang terlihat. Supaya tidak menjadi batu sandungan. Ya, banyak kita melihat saudara. Di sini yang pertama dikatakan 7 orang dipilih. Yang pertama terkenal baik, buahnya itu loh. Yang kedua penuh roh dan hikmat. Tentunya roh, penuh roh kudus, bukan roh jahat. Ya saudara, ya, karena roh ini ada macam-macam, ya. Tentu yang penuh dengan roh, huruf besar di situ adalah roh Allah, roh kudus, ya. Dan juga dia harus penuh hikmat. Karena di dalam melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita tuh butuh hikmat di dalam menyelesaikan satu masalah. Ada orang-orang yang tidak pakai hikmat Tuhan, hanya emosi saudara, lalu akhirnya marah-marah, tidak memuliakan Tuhan, malah ya sebaliknya hidupnya tidak dapat apa-apa.
Lalu salah satu di antaranya yang dipilih di sana adalah namanya Filipus ya. Jadi ini bukan Filipus murid Yesus, tapi Filipus 7 orang yang dipilih di Kisah Para Rasul. Kita lompat lihat ya apa yang dilakukan oleh Filipus dalam pelayanan. Kisah Para Rasul yang ke-8 saudara. Setelah dipilih, Filipus menjadi seseorang yang memuliakan Tuhan. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 mulai. Filipus di Samaria, saudara, dikatakan di sana. Lalu mereka tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ayat yang ke-6, ketika orang banyak, ayat yang ke-5 dulu. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ayat 6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Saudara, kenapa buah dari pelayanan Filipus itu begitu luar biasa ya, ketika dia mengajar, dia memberitakan Injil, ada kuasa. Karena kita sudah tahu tadi yang di atas, yang pertama, dia itu terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat. Ya, di dalam hidup ini kita harus menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan. Terutama pertama dari keluarga terlebih dahulu. Ya, orang keluarga terdekat itu harus mengetahui dan melihat buah-buah roh dalam hidup kita. Supaya ketika kita melayani, ya pelayanan itu berdampak saudara. Kemarin ada yang bertanya sama saya, Bu, saya ini juga hamba Tuhan, saya tuh pengen ya khotbah supaya khotbah saya itu bisa didengar orang dan bukan cuma didengar Bu, supaya mereka mengalami perubahan hidup. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang ya cuma satu, hidupi yang kamu khotbahkan dan khotbahkan apa yang kamu hidupi. Amin. Ya, jangan cuma tiru-tiru khotbah orang lain tapi kita tidak menghidupi khotbah itu. Makanya setiap orang percaya kepada Tuhan harus diproses. Saya berdoa supaya semua saudara diproses Tuhan, katakan amin. Proses Tuhan itu penting supaya iman kita ini bertumbuh dan kita bukan cuma bisa cerita. Makanya saya bersyukur saudara hari ini ya, orang tuh datang konseling sama saya dengan berbagai masalah. Tapi saya bersyukur banyak dari persoalan yang mereka hadapi itu juga sudah saya alami. Bukan berarti orang yang menghadapi masalah itu ya, oh dia tidak memuliakan nama Tuhan, dia lagi ada masalah keuangan. Saudara, di dalam segala persoalan hidup sering Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya hidup kita ke depan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa cerita. Jadi kalau saudara tidak pernah mengalami, saudara gak punya pengalaman kan? Makanya saya berdoa sekarang, kalau saudara difitnah, ya saudara direndahkan, terima saja. Percaya, datang sama Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Supaya kemudian kita ini punya pengalaman yang bisa kita ceritakan kepada orang lain. Bagaimana kita bisa mengalami memuliakan nama Tuhan, alami Tuhan secara pribadi. Hari ini saya mau beritahu buat kita semua, Bapak Ibu yang keluarga membutuhkan adalah lebih dari uang. Yesus. Ya, kalau ada anakmu yang hidupnya susah, ya, kenapa anak ini susah? Jangan kita cuma berusaha cari orang bisa tolong dia, kasih duit, kasih pekerjaan. Tapi berdoa bagaimana jiwanya itu bisa mengenal Yesus. Kenapa? Karena yang dia butuhkan itu bukan uang, bukan pekerjaan. Yang manusia paling butuhkan dalam hidup ini apa saudara? Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, barulah hidupnya bisa dipulihkan Tuhan. Ketika dia dipulihkan Tuhan, baru dia bisa memuliakan nama Tuhan. Ya enggak mungkin seseorang itu bisa memuliakan Tuhan kalau dia tidak bertobat. Jadi pertobatan itu yang dapat memuliakan Tuhan saudara. Dikatakan di situ makanya Filipus dipilih. Kenapa? Karena dia seorang yang terkenal baik, penuh dengan roh dan juga hikmat. Hikmat itu kita dapatkan ketika apa? Alkitab berkata permulaan hikmat ialah takut akan. Tidak mungkin seorang manusia bisa memiliki hikmat Allah kalau dia tidak takut akan Tuhan.
Ya, mari kita bawa keluarga kita bawa ya anak cucu kita untuk mengenal Tuhan. Karena kalau dia sudah mengenal Tuhan, sudah hidupnya itu sudahlah, pokoknya nggak ada lah yang mustahil buat Tuhan kerjakan. Saudara, ya lalu dikatakan di sini ketika Filipus mulai melayani mereka ke daerah Samaria, dikatakan ketika banyak orang mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Pemberitaan firman, pelayanan kita akan berdampak ketika kita menghidupi firman Tuhan. Katakan, gak mungkin pelayanan kita berdampak kalau kita gak hidupi firman Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, iblis itu tahu loh. Iblis itu tahu saudara melayani Tuhan di mimbar, tapi saudara tidak menjadi pelaku firman. Sorry, iblis ketawain saudara. Ya, kenapa? Karena di luar iblis tahu hidupmu. Iblis ngomong, lihat ya, biarin aja dia pelayanan. Yang penting pulang pelayanan nih, lihat hidupnya. Buat apa saudara? Lihat kepahitan, lihat tetap gini. Kita berdoa supaya Tuhan hidup kita nih di gereja sama di luar gereja itu sama. Nah di sini dikatakan saudara, ya ketika dia memberitakan firman, ada banyak tanda-tanda. Dan ayat 7 berkata, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak orang yang lumpuh, orang yang timpang disembuhkan. Siapa Filipus ini? Dia tadinya cuma jemaat biasa, tapi dia dipenuhi oleh roh dan hikmat. Ketika diaktifkan pelayanannya di gereja, ditumpang tangan oleh rasul-rasul, ternyata Tuhan memakai dia menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang engkau pikir engkau tidak bisa, ternyata bisa. Ya ibu itu cerita ke saya, Bu, kami ini dari gereja Protestan. Jadi tidak pernah saya menengking-nengking setan begitu. Tapi karena saya tiap malam ikut doa malam, ikut mesbah doanya ibu, saya ikutin khotbah-khotbah ibu, saya jadi tahu, oh ternyata kekristenan itu seperti ini. Ya saya mengucap syukur lewat pelayanan, ya di YouTube saya banyak mendengar orang-orang, mereka akhirnya mulai mengalami. Ya siapa Filipus, dia cuma jemaat biasa, yang mungkin dari tadinya juga gak pernah tahu yang kayak gitu-gitu, tapi karena ada Roh Kudus dalam dirinya, saya berdoa supaya jemaat yang ada di tempat ini bukan menjadi jemaat yang cuma duduk, diam pulang gak pernah ngapa-ngapa. Layani tetanggamu, layani keluargamu. Kalau ada mereka yang datang dari desa, ya tawarkan, saya doakan kamu, mau gak? Doakan saudara. Siapa tahu terjadi kelepasan, kita gak pernah tahu. Ada orang-orang di sekeliling kita itu sebenarnya tuayan yang Tuhan kirim kepada kita. Dan kita lah yang harus melayani. Itu bukan tugasnya pendeta di gereja ini, tapi itu tugas kita semua. Ayo supaya apa saudara? Kalau kita pulang satu saat nanti ke Bapa, ya kita ini ada buah pelayanan kita, amin. Ya jangan ditanya Bapak di sorga, kamu jadi Kristen berapa lama? 30 tahun. Terus ngapain aja? Gak ngapa-ngapa ya, datang pergi tiap hari Minggu ke gereja, duduk diam pulang gitu toh. Wah kamu ternyata pengangguran ya selama di bumi. Itu namanya pengangguran loh. Tapi kita harus saudara lihat kalau ada tetanggamu, saudaramu, atau siapapun mungkin yang datang dari jauh dari desa, kenalkan dia kepada Yesus. Beritakan siapa Yesus itu. Lalu dikatakan di sini saudara, orang melihat ya bahwa Filipus melakukan banyak hal besar. Ayat 8, ya maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu, dan dia membuat takjub seluruh rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah dia seorang yang sangat penting. Ya, semua orang besar kecil mengikuti dia. Ada seorang tukang sihir di situ. Ya, orang ini ya dikatakan semua orang itu mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, padahal tukang sihir. Ya, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan.
Ya, dan dikatakan di sana Simon sendiri juga akhirnya apa? Menjadi percaya. Ya, dan sesudah itu ia dibaptis, saudara. Wow, bagaimana pelayanannya Filipus ini sangat berbuah. Ya, bahkan Simon, ya seorang tukang sihir itu bertobat, dibaptis, dan dia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat yang besar yang terjadi. Bahkan seorang yang tadinya ikut kuasa gelap akhirnya bertobat mengikut Tuhan karena pelayanannya. Lalu kita lompat, saudara, saya pengen lihat ya. Filipus juga mempertobatkan seorang pejabat dari Ethiopia. Ayat 26, Kisah Rasul ayat yang ke-8. Sida-sida dari tanah Ethiopia judulnya di sana ya. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berkatalah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Yesaya. Ayat 29, lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu dengan membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuanku baca itu? Ditanya sama Filipus, karena Roh Kudus menyuruh dia pergi ke sana. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia membawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya dia sedang membaca nubuatan Yesaya ya. Lalu dikatakan maka sida-sida itu 34 kepada Filipus dia berkata, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dan saudara, akhirnya orang itu pun juga bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, di luar sana ada begitu banyak orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Saudara dan saya, kitalah yang akan dipakai Tuhan untuk apa? Untuk membawa pemberitaan tentang kebenaran. Kita nih harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita. Karena orang di luar sana banyak yang tidak mengerti. Dikatakan di sini pejabat ini dia baca tentang kitab Yesaya tapi dia nggak mengerti siapa yang lagi dibahas di kitab Yesaya ini. Filipus yang penuh dengan roh hikmat, dia menerangkan tentang Injil kerajaan Allah kepada pejabat ini. Lalu pejabat ini bertobat, saudara, menerima Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan menyertai pelayanan kami, saudara, saya melihat ya, kita semua perlu berdoa hari-hari ini supaya terjadi penuaian. Yesus berkata, di akhir zaman tuaian itu menguning, tapi penuainya sedikit. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini menjadi penuai di akhir zaman. Menangkan jiwa-jiwa. Tuhan lebih lagi ingin kita semua hidup memuliakan Tuhan. Bukan hanya ya, memuliakan Tuhan itu bukan hanya dalam skup yang besar. Ayo di dalam rumah tangga dan keluarga kita terlebih dahulu. Kita hidup dalam pertobatan, bawa anak cucumu untuk mengenal Tuhan. Sebab hanya ketika kita mengenal Tuhan, hidup kita dipulihkan, baru kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama, kita nyanyikan lagu tadi, aku berikan hatiku dan hidupku hanya bagimu Tuhan. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup untuk memulihkan dan menjadikan hidup kita berarti. Kami mau Tuhan, untuk sungguh-sungguh Engkau pakai hidup kami. Pakai anak cucu kami untuk memuliakan nama-Mu selama ada di dunia ini. Angkat tanganmu. Katakan kami beri hati dan hidup kami bagimu Tuhan. Yes Lord Jesus.
Katakan, Tuhan, kami tahu Engkau menciptakan kami untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Mari bertanya kepada diri kita, saudara. Apakah aku sudah hidup untuk memuliakan Tuhan? Apakah aku sudah hidup untuk meninggikan nama Tuhan? Apakah hidupku berdampak bagi keluargaku, bagi orang di sekelilingku? Atau sebaliknya hidupku menjadi batu sandungan bagi orang lain? Mari datang pada Tuhan hari ini. Katakan, kami ingin Tuhan penuhi kami dengan roh-Mu, dengan hikmat-Mu Tuhan. Agar kami bisa menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Seringkali dengan hal-hal yang sederhana kami dapat membawa orang datang kepada Kristus. Mulai berdoa saudara, Tuhan tunjukkan bagi kami orang-orang yang harus kami layani, yang ada di sekeliling kami. Mungkin itu saudara, mungkin itu anak, mungkin siapapun. Memberitakan tentang Yesus, memperkenalkan tentang Tuhan kepada mereka. Agar mereka boleh mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Bahkan pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi alat menjangkau jiwa-jiwa. Hamba berdoa, saudara, berapa banyak di antara saudara yang ingin dipakai Tuhan hidupnya untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan karunia-karunia, dengan doa pelepasan, dengan kesembuhan. Angkat tanganmu saudara. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Hamba berdoa, Tuhan pakai hidup mereka yang membuka hati hari ini. Tuayan begitu banyak di sekeliling kami. Biarlah Tuhan kami menjadi umat-Mu, bukan hanya datang pulang setiap hari Minggu di gereja, tapi kami menjadi orang-orang Kristen yang berdampak di sekeliling kami. Tuhan pakai setiap tangan yang terangkat hari ini. Kobarkan setiap karunia roh yang ada dalam hidup mereka. Sehingga tangan-tangan ini menjadi tangan yang menyembuhkan, tangan yang memulihkan, tangan yang membuat mujizat. Sehingga orang melihat kepada Kristus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh membawa hidup kami, Engkau Tuhan yang sanggup melakukannya Tuhan. Kami akan mulai mempraktekkan kuasa Tuhan itu. Menumpangkan tangan atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa hidup kami sungguh-sungguh dipulihkan. Segala dosa kami buang di dalam nama Yesus. Amarah, kepahitan, kebencian, kekecewaan kami buang di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.